Namo Buddhaya, selamat petang. Pemirsa Dhamma TV, cahaya kehidupan hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan tentu harapan saya juga bagi saudara-saudara kita di Palu dan Donggala dan juga di Lombok, segera pulih, segera bangkit lagi untuk menata kehidupan yang lebih baik. Nah, tema kita kali ini adalah tentang kebohongan adalah kejahatan. Nah, ini bagaimana, benarkah kebohongan itu adalah kejahatan? Tentu saya telah menghaturkan kepada Yang Mulia Bante Dhammawijayo dan juga Ki Haryo untuk bersama-sama mengulas sampai 1 jam ke depan. Kita sapa dahulu beliau berdua. Bante, Namo Buddhaya, selamat petang. Sukihoto, Namo Buddhaya, semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dan kedamaian dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih, Ki Haryo. Rahayu. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Jumpa lagi dengan kami. Semoga malam ini membawa kemanfaatan bagi kita bersama. Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Keluarga Dhamma TV, tema kita ini cukup menarik karena saat ini kelihatannya orang untuk berbohong itu menjadi gampang sekali. Ada satu kisah kebohongan. Kebohongan, benarkah orang itu bisa hidup sukses karena berbohong? Padahal kebohongan yang pertama akan disusul dengan kebohongan kedua, ketiga, berikutnya, dan seterusnya. Karena kebohongan pertama tentu butuh dukungan dari kebohongan kedua, butuh pembelaan dari kebohongan ketiga, bahkan sangat memerlukan penegaan dari kebohongan-kebohongan berikutnya. Sama dengan memasok terus-menerus memasok garam ke dalam laut, sungguh perbuatan yang sia-sia. Sampai kapanpun kebohongan tidak bisa berubah menjadi kebenaran. Oleh karena itu, jangan pernah melakukan kebohongan pertama, karena nanti bingung dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, kepada Yang Mulia Bante, di Pancasila Buddhis itu telah diceritakan, dilarang bukan Bante ya, tentang kebohongan dan yang lainnya. Mohon sedikit diceritakan tentang Pancasila Buddhis, Bante. Ya, sesungguhnya manusia ini tergantung bagaimana kita bicara, tergantung bagaimana kita tingkah laku. Maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga manusia yang namanya manusia beragama harus menunjukkan tata kelola cara bicaranya yang benar dan baik. Siapapun juga yang menyimpang dalam jalur yang benar dan baik selalu mengarahkan ucapan yang jelek, yang negatif, yang berbohong, yang tidak bagus, otomatis orang manapun juga mengatakan omongan ini nggak bisa dipercaya. Karena itulah yang dikatakan di dalam pergaulan, marilah kita bersama-sama pandai-pandailah berbicara, ikutilah di dalam jalur kebenaran. Di dalam semua agama menekankan tidak ada satu agama pun mengatakan berbohong, menipu, caci maki, marah itu boleh, tidak ada. Maka dari itu siapapun yang berbohong, siapapun yang mencaci maki, siapapun yang memfitnah, otomatis itu sudah melanggar norma-norma dari semua agama dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam tata krama masyarakat kita bersama. Memahami seperti ini, marilah kita kembali untuk menata kehidupan kita, mengikuti cara berbicara yang benar, yang baik, supaya indahnya di dalam lingkungan hidup kita akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Damai dan bahagia akan menyebar kemana-mana. Itulah indahnya mereka yang beragama. Ya, Bante. Tetapi di dalam salah satu Dhammapada ini, Bante, dikatakan jangan bergaul dengan teman-teman jahat, jangan bergaul dengan orang-orang rendah, tetapi bergaulah dengan sahabat-sahabat yang baik, bergaulah dengan orang-orang yang berbudi luhur.
mengapa harus gaul dengan orang-orang yang baik, Bante? Otomatis kita adalah masyarakat bersosial. Siapapun yang bergaul dengan orang-orang yang baik, dia akan menerima program-program yang sangat baik dan sangat bagus. Ini membawa manfaat bagi semua makhluk. Tetapi sebaliknya, siapapun juga yang bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, yang tidak bermoral, kita pun akan terprogram dengan cara yang sama. Kita pun akan menjadi manusia yang tidak bermoral. Maka dengan demikian, siapapun yang bisa memilah-milah ini baik dan ini tidak baik, mereka sudah mulai ada kebijaksanaan di dalam cara berpikir mereka. Marilah kita memilah dan memilih yang terbaik yang bisa kita lakukan, bergaul dengan mereka bijaksana dan penuh kebajikan. Itulah yang terbaik. Ya. Jelas sekali dari Yang Mulia Bante. Saya sekarang kepada Ki Haryo ini ya. Ki, kalau kita mendengarkan ulasan dari Bante tadi sangat jelas sekali. Tetapi orang Jawa itu ada yang mengatakan, karena kan ada soyo tuwo soyo ndadi begitu ya. Bahkan di sini wonten Dhammapada yang berbunyi, manungsa kang ora gelem sinau bakal dadi tuwa kaya dene sapi lanang, daginge saya tambah nanging ora bisa mundhak kawicaksanane. Artinya orang yang tidak belajar akan menjadi tua dan seperti sapi jantan, dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Nah, di dalam hal ini kados pundi menurut panjenengan? Ya. Terima kasih Bu Eni. Jadi kita bicara tentang bohong. Bohong adalah atau kebohongan adalah satu proses yang dilakukan secara sadar. Jadi bohong itu tidak mungkin tidak sadar. Karena bohong adalah satu proses olah pikir. Jadi orang yang berbohong, orang yang melakukan kebohongan itu dilakukan secara sadar. Tidak mungkin orang berbohong tanpa sadar. Tidak mungkin, karena bohong adalah satu output. Inputnya adalah proses di dalam olah pikir kita. Sedangkan kodrat kita sebagai manusia, kita terlahir sebagai manusia jelas tidak bisa berbohong. Manusia tidak bisa berbohong. Manusianya tidak bisa berbohong. Tapi otak, pikiran kita ini yang mengolah. Karena di dalam berbohong, tentunya kita berbohong tidak ada orang yang lain yang tahu kecuali diri kita dan Tuhan. Artinya, sedangkan siapa yang mampu berbohong adalah setiap manusia yang secara akal, otak pikirannya berjalan dengan sempurna. Seorang anak kecil tidak mungkin mampu berbohong karena otaknya belum sempurna untuk berjalan. Kemudian orang yang hilang ingatan, dia tidak mungkin bisa berbohong. Bahkan orang tua pun ketika dia sudah hilang ingatan dalam arti pikun, dia tidak akan mampu berbohong. Jadi siapa yang mampu berbohong adalah orang yang otaknya berjalan secara sempurna. Jadi kalau tadi sebagai orang tua hanya seperti sapi yang dagingnya bertambah, kebijaksanaannya berkurang, bahkan mungkin pikun tadi kata seperti itu. Ya, jadi kalau kita secara dewasa diibaratkan tadi seperti sapi yang hanya bertambah gemuk, tapi kebijaksanaannya tidak ada. Artinya apa? Orang ini tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk berkata yang baik, untuk memberikan satu hal baik perbuatan, perilakunya itu yang baik. Sehingga hanya boleh dikatakan seperti sapi yang tidak punya akal. Semakin tua hanya dagingnya saja yang bertambah, tapi akal pikirannya tidak berjalan. Seperti itu buruknya seorang manusia bila tidak berilmu, bila tidak mau mengasah pikirannya, tidak mau belajar. Bante, apakah Sang Buddha mengajarkan, menyuruh atau mengajarkan seseorang harus belajar, Bante? Otomatis manusia ini hidup semenjak kita lahir sampai tua itu harus belajar dan belajar terus. Belajar itu berarti belajar untuk mengenal akan diri kita sendiri. Belajar untuk menggunakan bagaimana kita menggunakan mata dengan baik dan benar sehingga kita punya mata ini mampu mendatangkan rasa senang, gembira dan bahagia di dalam melihat apapun juga. Kita juga belajar
untuk menggunakan telinga kita supaya kita tidak pernah membawa masuk apapun yang membuat kita menderita ke dalam telinga kita, tetapi memasukkan program-program melalui telinga kita sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, yang mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Belajar juga menata cara berpikir kita, mana yang perlu kita masukkan sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, tetapi pikiran-pikiran apapun yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang mampu membawa kita menderita, kita tegas tolak, jangan dimasukkan. Itulah cara belajar yang sangat simple, sederhana, direct seperti itu. Belajar terus seperti ini sehingga makin lama makin mahir, dan makin mahir, akhirnya kita sangat expert di dalam menggunakan keenam indera ini dengan sebaik-baiknya. Di sanalah orang yang pandai mengendalikan keenam indera dengan baik dan benar, mereka akan damai dan bahagia dimanapun juga mereka berada. Itulah sumber kebahagiaan di dalam menggunakan cara-cara agama yang mengajak kita timbulkanlah keindahan dan kedamaian bagi semua makhluk. Ya. Tadi kalau dari Ki Haryo itu mengatakan orang tua yang kenapa tadi Ki Haryo pikirannya tidak ditata. Nah, itu mohon dicerahkan Bante. Bagaimana cara menata pikiran yang simple aja Bante supaya orang mengerti Bante. Ya, menata pikiran itu sangat simpel. Mari kita memahamin. Kita harus berani jujur melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sang Buddha katakan, pikiran gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya. Kalau kita sudah tahu sifatnya seperti ini, ternyata pikiran manusia itu hanya dua hal. Ada yang positif, juga ada yang negatif. Mana yang lebih dominan? Kalau banyak negatifnya, ini menunjukkan dari dulu sampai sekarang, kita itu selalu gelisah, takut, cemas, bingung, kecewa, frustrasi, dan stres. Ini membuahkan penderitaan bagi kita. Baik keluarga Dhamma TV, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan dan kami harapkan Anda berinteraksi di telepon studio di 0341 402 777, SMS di 08510 701 8802, WA di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Dan tentang tema kita, kebohongan itu adalah kejahatan. Bahkan ada banyak orang itu yang kebohongan itu dilakukan terus-menerus dan didukung oleh banyak orang, sehingga kalau bisa dibilang itu kuat sekali, masif begitu ya, kuat sekali kebohongan itu, dan secara terstruktur disampaikan, pokoknya tidak boleh berubah dari sumbernya, begini, dan semua akan mengatakan itu. Dan itu sangat berbahaya sekali apabila itu adalah kebohongan publik. Jadi yang dibohongi bukan, ya saya misalkan membohongi istrinya Ki Haryo, itu Nyi Haryo di studio ini, kan hanya person, paling yang rugi cuman Nyi Haryo saja gitu. Tapi ini yang diakali, dibohongi itu se-Indonesia bahkan sedunia. Menurut penjenengan bagaimana Ki Haryo? Monggo. Kebohongan publik, saya katakan tadi bahwa suatu kebohongan bukan dilakukan tanpa sadar. Pasti sadar. Kebohongan publik otomatis dampaknya adalah masyarakat luas, dan secara otomatis saya berpendapat bahwa kebohongan ini diciptakan, dirancang dengan sengaja. Nah, bagaimana kemudian masyarakat menerimanya? Jika masyarakat tidak tahu, no problem, paling juga dianggap suatu kebenaran. Nah, tapi ketika itu terbongkar sebagai suatu kebohongan, ada yang merasa dirugikan. Siapa? Ya mereka yang merasa dibohongi. Nah, makanya tindak kebohongan itu adalah satu sistem otak yang merancang, yang arahnya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau proteksi diri, untuk mempertahankan. Ada dua hal, kalau saya bisa di dalam hal ini dalam menilai tentang satu kebohongan. Kebohongan yang direncanakan
dan kebohongan yang sifatnya spontanitas. Tapi arah muaranya semuanya adalah untuk proteksi diri, mempertahankan diri. Bahwa kebohongan itu tercipta karena untuk melindungi diri. Di samping ada kebohongan yang memang dibuat di dalam rangka untuk tujuan tertentu, keuntungan pribadi maupun kelompok. Tapi pada dasarnya bohong itu terjadi karena olah otak untuk mempertahankan diri. Baik untuk pembenaran atas tindakannya, kemudian pembenaran atas apa yang dia lakukan terhadap orang lain, dan atau berlindung agar dia tidak terdampak atas suatu hal. Jadi intinya bohong adalah dalam rangka untuk melindungi diri. Dan dilakukan dengan sangat sadar. Ya, sangat sengaja. Karena apa? Ketika kita berbohong, kita secara pribadi, rasa kita pasti tahu bahwa kita sedang berbohong. Ya. Nah, tidak mungkin berbohong tanpa kesadaran. Justru berbohong itu dilakukan dengan kesadaran penuh, dilakukan dengan sengaja. Karena kalau tidak ketahuan berarti ya hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Tapi kan dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan bentuk proses di mana pasti akan terjadi pertentangan antara akal pikiran dengan rasa. Namun orang yang sudah pertentangan antara pikiran otak dan rasa hati. Ya, pasti akan terjadi pertentangan itu. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa berbohong, maka rasanya akan biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Karena ini otak akan secara otomatis. Nah, Bu Eni tadi mengatakan satu kebohongan pasti akan ditindaklanjuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Kalau ini menjadi satu sistem di dalam otak kita, maka secara otomatis apa yang kita sampaikan pun mengandung kebohongan di dalamnya. Karena itu secara sistematis dan otomatis terjadi. Kebohongan itu menjadi sesuatu kebiasaan. Dan sesuatu yang biasa maka dilakukan tanpa beban. Sedangkan bagi orang yang tidak pernah atau tidak terbiasa berbohong, ketika dia sekali aja melakukan kebohongan pasti ada beban, baik secara mental maupun rasa. Walaupun tidak ada orang yang tahu, pasti akan merasa ada beban di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan kesadaran diri sebetulnya. Bahwasanya di dalam pencapaian kesadaran diri, salah satunya adalah jauhkan otak dan pikiran kita dari rekayasa-rekayasa. Salah satunya adalah kebohongan ini atau berbohong. Untuk mencapai satu kesadaran diri. Mengenal proso artinya mengutamakan rasa daripada akal pikiran. Kalau menurut penjenengan, kebohongan publik itu kan otomatis orang banyak yang diakali atau dibohongi itu. Besar mana yang kecil sama yang besar menurut penjenengan, bagaimana kebohongan publik itu? Kebohongan publik itu satu hal yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang jelas itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ada nggak yang dirugikan dalam hal ini? Selama itu merugikan orang banyak, tentunya ini adalah satu tindak kejahatan. Tapi jika dilakukan dalam konteks tidak ada yang merasa dirugikan, ya paling-paling ya labelnya hanya boleh dikatakan sebagai sanksi moral, dianggap sebagai pembohong. Sedangkan berbohong sendiri, ngapunten, saya berpendapat bohong itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Bohong ya tetap bohong, walaupun itu yang dirugikan orang satu orang atau banyak orang, bagi saya kedudukannya sama. Karena tidak ada bohong kecil, bohong besar. Bohong ya bohong, gitu loh. Dan konteksnya apa? Kesadaran diri kita kurang dalam hal ini, sehingga kita lebih dikuasai oleh akal pikiran. Sedikit maupun banyak, pada kenyataannya ketika apa yang kita keluarkan dari mulut ini adalah satu kebohongan, maka otomatis secara tidak langsung kita telah dikuasai oleh akal pikiran, sehingga rasa kita terabaikan. Jadi rasa yang mati, pikiran yang tidak diolah dengan baik akan menjadikan pikiran kita mati, rasa kita mati, sehingga ada satu kata gak berperasaan, ya, tanpa perasaan. Sesuatu yang salah yang disebarkan terus-menerus maka akan menjadi kebenaran yang diterima. Jangan mudah percaya sebar kata, terutama ini ya di medsos. Ojo percaya tembung jare kalau orang Jawa. Cerdaslah menimbang dalam mengakui berita yang benar dan yang salah. Tetapi orang-orang itu Bante, banyak yang mengatakan
ini benar, pembenaran pada diri sendiri atau pada komunitasnya atau pada pengakuannya sendiri. Bagaimana membedakan ini benar dan salah, Bante? Ya, inilah yang dikatakan kita sebagai orang yang bijaksana. Mulai sekarang kita sudah tahu, sering kita dengar berita, mungkin dari baca medsos maupun dari koran-koran, kita mulai sekarang harus pandai-pandai untuk mengfilter. Apapun yang kita masukkan itu, kita tanya kepada diri kita, apakah itu benar atau tidak benar? Kalau itu benar, siapa yang dimanfaatkan dan siapa yang dirugikan? Kalau itu tidak benar, lalu buat apa kita pusing dengan ketidakbenaran itu? Jadi kita sendiri harus pandai-pandai, jangan sampai memasukkan program-program, berita-berita yang tidak baik ke dalam batin dan pikiran kita, supaya pikiran ini tidak terkontaminasi. Tetapi kalau itu memang baik, itu berguna, ayolah kita bersama-sama memasukkan ke dalam program-program ke dalam pikiran kita, supaya itu mendatangkan manfaat. Dengan cara seperti ini, filter seperti ini, kita adalah manusia yang bisa memilih apakah itu perlu kita masukkan ke telinga kita, masukkan mata kita, dan masuk ke dalam pikiran kita. Kalau itu memang penting, berguna, bermanfaat, kita masukkan. Kalau itu tidak penting, tidak berguna, marilah kita tegas. Itulah tidak ada manfaatnya, tidak berguna untuk diriku, untuk siapapun juga. Lalu buat apa kita memasukkan? Maka dengan cara seperti ini, memahami seperti ini, otomatis kita akan memilah-milah dan memilih yang bermanfaat kita gunakan, yang tidak bermanfaat langsung kita buang ke dalam sampah. Jangan terlalu dipermasalahkan ke dalam pikiran kita. Otomatis walaupun itu hoax, walaupun itu kebohongan, walaupun itu fitnaan, caci maki, kita mampu mendeteksi, menyaring dengan sebaik-baiknya. Otomatis batin dan pikiran kita akan menerima yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Itulah namanya kita sudah memiliki filter yang sangat dahsyat, sehingga kita tidak pernah menderita terhadap apapun juga. Sehingga inilah yang dikatakan tujuan beragama adalah pandai-pandailah Anda untuk memilih-milih apakah itu perlu dimasukkan. Otomatis kita memasukkan kalau itu berguna. Apakah itu tidak perlu dimasukkan karena itu belum terbukti, belum ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Mari kita bersama-sama tunggu dulu, nanti dulu, kita analisa dulu, nanti kita baru memikirkan, dan kalau itu memang bermanfaat, baru kita kembangkan kemudian. Ya, Bante. Terima kasih ya bagi penelpon. Teleponnya di 0341 402 7777. Teleponnya di sana. SMS di 08510 701 8802. WA-nya di 08775 990 7102. Ini ada SMS dari Bapak Tani Alfianto Singosari. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya, bahagia itu munculnya dari bagian badan kita yang mana, Bante? Bahagia dari mana badan ini, Bante? Kalau bahagia itu sesungguhnya ya munculnya dari perasaan, ya, ada di dalam batin dan pikiran kita. Maka badan ini sesungguhnya nggak tahu apa-apa. Yang kita rasakan itu perasaan, sensasi, itu ada dalam batin dan pikiran kita. Maka dari itulah kita kalau bisa menciptakan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia, karena memiliki pikiran-pikiran yang sangat positif, sangat menyenangkan, sangat penuh dengan kebahagiaan. Itulah sesungguhnya yang dikatakan bahagia kita bisa arahkan, bahagia bisa kita bangkitkan, bahagia bisa munculkan dengan selalu senang, gembira, dan bahagia. Itulah sesungguhnya hanya ada dalam pikiran, bukan di bagian tubuh kita. Bahagia hanya di dalam pikiran yang akan membuat semuanya bisa sehat, Bante. Bahagia bisa sehat, Bante. Dengan sendirinya kalau kita senang, gembira, dan bahagia, energi gelombang pikiran yang positif ini akan menggerakkan ke dalam hipotalamus yang menerima energi-energi positif. Di situ dia akan menerimakan zat-zat yang sangat positif yang berguna untuk tubuh jasmani. Itulah yang menyebabkan kita sehat. Keluarga Dhamma TV, mohon dicatat
ya. Apa-apa yang dikatakan Bante ini betul sekali. Energi positif yang dari pikiran kita itu akan merasuk membetulkan segala apa saja yang salah, baik otot-otot yang pegelinu, apalagi penyakit-penyakit yang berbahaya dari pikiran Anda. Oleh karena itu jangan berbohong, biarlah Anda berbahagia. Kita jeda sejenak untuk mempersilakan yang satu ini lewat lebih dahulu. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Juga ini saya mau kirim salam ini kepada Ibu Susilowati di Mundu 9, Ibu Susi di Amprong, juga Ibu Kus di Jalan Arjuno, juga kepada ini Bapak Alfianto tadi yang di Singosari, Bapak Suhat, namanya Bapak Suhat di mana ini dekat Pasar Bunul. Wah, ini sate paino nih. Dan juga dari ibu yang berjualan es degan di Jalan Kawi. Baik semuanya, selamat memirsani ya, selamat menonton. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tadi tentang itu tadi Bante yang belum jelas itu ya. Energi begitu pentingnya, energi positif itu mampu membangkitkan segala daya yang baik di dalam tubuh untuk kesehatan dan yang lainnya. Bahkan mungkin rezeki apa bisa Bante, dan mungkin bagaimana juga tentang kalau sudah baik tapi berbohong sedikit Bante, apa energi menurun atau bagaimana Bante? Ya, Sang Buddha ini bisa mengatakan super hebat, karena Sang Buddha mengatakan siapapun juga yang sudah pernah berbohong, itu berarti tidak ada kejahatan yang tidak pernah dilakukan lagi. Mereka akan bisa mengulang kejahatan-kejahatan yang lainnya lagi. Maka dari itulah, marilah kita hati-hati sekali. Jangan melakukan apapun yang salah dengan ucapan kita. Ucapan ini bisa kita salah, ucapan ini bisa bohong. Semuanya juga digerakkan oleh pikiran kita bersama. Maka dari itulah, sebagai orang yang bijaksana harus memperbaiki sumber dari pikiran kita terlebih dahulu. Biasakan secara terus-menerus, bangkitkan yang positif, supaya dominasi yang negatif ini tidak akan berkembang. Selalu kita tekankan yang positif, berkembang, otomatis kebiasaan yang positif ini akan menjadi sarana yang sangat positif, karena kita tidak mau menjadi manusia yang suka melakukan kejahatan. Makin lama makin jelek. Itu bukan tujuan kita sebagai manusia yang lahir ke bumi. Kita maunya makin lama makin baik, makin lama makin berguna, makin lama makin membawa manfaat, baik pribadi maupun bermanfaat pada semua makhluk yang lainnya. Alangkah indahnya kalau kita bisa menjadi bermanfaat bagi diri sendiri, sekitar, dan makhluk yang lainnya. Ini luar biasa sekali. Bante tadi mengatakan jangan pernah berbohong, karena kalau sudah bohong nanti melakukan molimo yang lain Bante ya. Dengan sendirinya itu dianggap sudah biasa. Ini berbahaya sekali, karena bohong itu dosa yang paling gampang dilakukan. Bahkan anak kecil tidak bisa melakukan yang molimo, dia sudah bisa berbohong. Nah, ini berbahaya sekali. Sekarang kita berpikir yang lebih jauh lagi. Ini bagiannya Ki Haryo ini. Kalau ya, apakah bisa kalau kita berpartai, kita berpolitik di dalam partai politik, bisakah kita tidak berbohong misalnya? Monggo penjelasan yang ahli di dalam politik bagaimana? Karena sampai ada kata-kata ya, politik itu kumpul titik-titik. Nah, jadi bikin kisruh aja. Apa begitu? Bisakah kita mempunyai partai yang open, yang energinya baik, yang it's me that you need? Nah, seperti itu bagaimana? Monggo. Kalau kita bicara politik, ngapunten, sudah saya tinggalkan sekitar 15 tahun yang lalu, setelah 27 tahun berpolitik. Justru di sana saya menemukan pencerahan diri, bahwa hidup berpolitik adalah sesuatu yang penuh dengan kebohongan. Jadi tidak ada pengertian politik di sini adalah partai atau politik praktis. Di sana tidak ada
satu partai politik pun yang sifatnya jujur, tidak berbohong. Semuanya pasti berbohong. Entah kecil entah besar, semua ada landasan berbohongnya. Nah, saya alami sendiri karena di dalam politik tidak ada yang namanya kawan abadi, tidak ada namanya lawan atau kawan yang abadi. Yang ada yang abadi adalah kepentingan. Nah, kalau sudah bicara kepentingan, maka semua akan berpikir bagaimana caranya, apapun jalannya untuk mencapai tujuan itu atau kepentingan itu tercapai. Nah, di salah satunya adalah dengan berbohong. Kok kenapa begitu? Ya, karena kita lihatlah politisi di mana sih? Nek jare wong Jawa ya biasanya sore tempe, isu dele. Itu pekerjaan orang politik. Ya, sekarang satu contoh. Sekarang saya bisa bermusuhan dengan si A. Tapi besok dia jadi teman saya. Sedangkan si B yang sehari ini sebagai kawan bisa jadi lawan. Dan kebohongan ini kan dilandasi oleh kepentingan. Jadi kalau saya sudah bicara politik, maka landasan politik, mohon maaf, saya tanda kutip adalah kebohongan. Tidak ada yang tidak berbohong dalam hal ini. Apa sih yang tidak berbohong? Coba disebutkan. Saya ingin tahu. Semuanya dilandasi dengan kebohongan. Gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk mencapai sesuatu, begitu? Kalau di politik loh ya, untuk mencapai sesuatu, mencapai tujuan itu harus berbohong. Contoh kecil aja. Di dalam politik, ketika keberhasilan itu itemnya 5. Maka ketika dia output keluar, menyampaikan kepada publik, bukan 5 yang disampaikan, tapi bisa 9, 8. Berarti di sini ada manipulasi, ada kebohongan yang disampaikan. Kalau melihat yang sana, itu pencapaiannya 5. Kita akan melihatnya, oh nggak bisa, itu melihatnya 3. Karena apa? Ada yang memang kita bohongi agar kita mendapatkan sesuatu yang menurut pemahaman kita benar. Padahal batin kita, nurani kita mengatakan itu benar. Tapi karena itu lawan politik, maka saya berupaya agar orang menerima tidak seperti itu. Saya harus berbohong dalam hal ini. Pencapaiannya 5, kita bilang 3. Sedangkan dari sana pencapaiannya 5, menyampaikannya 7 atau 8. Nah, di sini sudah jelas lah. Apa sih yang tidak di dalam politik partai pada atau yang tidak dilandasi dengan kebohongan? Saya 27 tahun berpartai. Sudah saya tinggalkan 15 tahun yang lalu. Dalam arti apa? Karena di dalam berpartai politik itu saya justru menemukan pencerahan diri bahwa kalau ingin menjadi orang yang tidak pandai berbohong, maka jangan pernah berpolitik untuk berpartai. Gitu aja. Gitu ya. Jadi kalau ingin jangan sampai melakukan kebohongan, jangan masuk politik, begitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi rakyat kecil seperti saya ini kadang dibingungkan. Loh, katanya dapat 8, ternyata cuma 5. Yang satunya bilang, mana 5, dia cuma dapat 3, begitu ya. Jadi itu kadang-kadang kita membingungkan. Ayolah kita mencoba untuk mencari andai kata media sosial, cari yang mainstream, cari yang di tengah. Jadi yang terbiasa mungkin itu berbentuk yang ada di televisi, karena mungkin nanti kalau di televisi kan televisi sendiri menjaga akurasi, begitu ya, akurasinya. Jadi lebih baik kita nonton aja di situ, karena nanti kalau dia bohong, televisi itu sendiri yang akan menanggung, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang ya berani-berani loh mereka. Jadi kalau berani bohong itu luar biasa, akan membuat diri kita menjadi sangat sengsara dan kurang baik. Baik, akan kita baca lagi SMS dan WhatsApp yang sudah masuk. Kami persilahkan ya untuk SMS di 08510 701 8802. Ini kemudian ada lagi dari Ibu Nini Jalan Duku. Selamat malam, saya ingin bertanya bagaimana kalau kita berbohong tapi untuk tujuan kebaikan. Misalnya A dan B bertengkar, A menjelekkan B. Demi menamaikan mereka, kita berkata pada B bahwa A tidak menjelek-jelekkan A, tidak menjelek-jelekkan, bahkan A memuji B. Bagaimana Bante Bila? Demikian Bante. Ya, namanya kita bicara memang tujuannya untuk melerai, untuk mendamaikan supaya tidak saling musuh-memusuhin, ya otomatis itu juga perlu trik
Tetapi trik bagaimanapun juga yang namanya kita juga paham itu satu hal yang dikatakan kebohongan atau yang tidak benar, tetapi yang ingat, karena itu tidak merugikan, itu tidak membahayakan siapapun juga, kita boleh bicara yang bisa meredahkan, bisa mendamaikan, membuat mereka tidak bermusuhan lagi. Itu adalah tata cara yang dikatakan berbicara yang tidak merugikan, berbicara yang tidak membahayakan, tetapi kita tahu itu tidak benar. Tetapi karena itu tidak membahayakan, tidak merugikan, kita dipersilakan walaupun salah, tapi salahnya setitik, tidak menjadi masalah. Kebijaksanaan ya, karena itu kebijaksanaan, karena kita memang tujuannya untuk mendamaikan, untuk meredahkan suasana yang sedang tegang itu. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan jadilah bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan itu bisa dicapai? Karena Sang Buddha selalu mengatakan belajar, belajar, dan belajar terus sampai kapanpun agar pikiran ini menjadi maju, dan meditasi. Jadi setelah belajar meditasi. Jangan percaya saya, praktekkan bila Anda ingin bijaksana. Anda tidak ingin salah bicara, Anda tidak ingin salah bertindak, Anda tidak ingin salah memprediksi sesuatu. Caranya sudah diberitahu dengan Sang Buddha dengan jelas sekali. Belajar terus-menerus dan meditasi sebanyak-banyaknya. Nah, itu jawabnya di situ. Ini dari lereng Gunung Anjasmara, Bapak Slamet Coban Talun. Rahayu sami mangge karahayon sekeluarga, mugi semuanya berbahagia lumantar siaran Ibu. Kita bisa wangsul datang alam tuwin kearifan budaya lokal, warisan para leluhur sudah menjadi pikiran yang baik dan diolah dengan betul. Sampun margi nimpun pikiran kedah ulahing rasa raos diolah dengan betul. Matur nuwun Bapak Slamet Coban Talun. Bagaimana Bante ini dari Bapak Slamet Coban Talun mengatakan pikiran harus diolah dengan betul agar rasa hati, perasaan hati juga benar, Bante. Memang sangat luar biasa, siapapun juga yang mampu mengolah pikiran dengan tepat dan benar, itu akan pasti membuahkan kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa, membuahkan jalan yang terang yang akan kita peroleh, tidak perlu diragukan, jalankan dengan sungguh-sungguh, itu yang terbaik. Ya, Bante. Ini belum lega ini Bante ya. Nanti ditambahi lagi. Tetap di Dhamma TV, kita sambung setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan ya. Waduh, rasanya ini pertanyaan sudah dalam-dalam tok ini. Monggo Ki Haryo, mungkin ada pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan saya bacakan dari saudara Edi, ada di Jalan Jenderal Sakse. Saya mau tanya, sejatinya siapa yang menyuruh berbohong itu? Kalau memang dari pikiran kita, terus siapa yang menyuruh pikiran kita untuk berbohong? Nah, ini pertanyaan yang cukup dalam ini. Sebetulnya menurut saya pribadi, siapa yang menyuruh kita berbohong? Yang menyuruh kita berbohong adalah keadaan, kondisi, situasi yang menyebabkan kita untuk melakukan satu kebohongan. Nah, kondisi situasi itu direkam oleh otak kita, kemudian otak kita mencari jalan agar situasi dan kondisi itu tidak berdampak pada diri kita, yang kita sebut dengan proteksi diri. Nah, dari hasil pemikiran otak ini, kemudian muncullah rekayasa-rekayasa agar kita selamat dari permasalahan itu, agar kita terlindungi dari permasalahan itu. Jadi, siapa yang menyuruh? Sebetulnya dikarenakan, bukan disuruh sebetulnya. Dikarenakan apa? Yang dikarenakan apa? Berbohong karena situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk mempertahankan diri. Nah, siapa yang menyuruh? Jelas, yang menyuruh kita adalah otak. Alam pikiran kita ini, otak kita ini yang menyuruh kita berbohong, karena di sini adalah bentuk mempertahankan diri, sehingga merekayasa agar apa yang terjadi di dalam diri kita tidak berdampak pada diri kita. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang menyuruh otak ini kemudian bekerja mempertahankan diri? Adalah unsur
energi negatif. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran diri agar unsur atau energi negatif itu tidak memenuhi otak pikiran kita. Mungkin Bante bisa lebih menjelaskan ini, Bante. Jelas, monggo Bante. Inilah yang dikatakan bahwa sesungguhnya ini termasuk permainan pikiran kita. Maka dari itu siapapun juga yang punya grup tertentu yang memang merencanakan, membicarakan bagaimana program kita, harus bagaimana kita untuk membicarakan, inilah yang kita input bersama, sehingga dengan pikiran ini memang tugas dan pekerjaan mereka itu dibayar dengan melakukan hal yang seperti ini dan seperti itu. Otomatis dia pikir kalau aku berbohong begini, melakukan ini, aku nanti dapat ratusan juta ini. Otomatis dia siap karena dia sudah menyimpang dari agama, tetapi dia punya agama baru. Money is my God. Siapa yang bayar, itulah yang aku ikutin. Itu yang diagung-agungkan, dipuji, jadi itu yang dipikirkan. Jadi dia melakukan itu karena dia punya tujuan, biar aku nanti sesudah acara ini selesai, selama 6 bulan saya akan dapat kekayaan sekian banyak, sehingga dia tidak peduli apapun juga karena dia kepingin, aku mau jadi kaya, aku mau jadi kaya, aku jadi kaya. Itulah yang jadi motivasi yang menyebabkan dia mau bicara seperti itu, tetapi dia tidak sadar manusia ini sangat-sangat kasihan karena menekankan bahwa harta sangat lebih penting, tetapi merendahkan batin dan pikiran kita, sehingga inilah yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah karena merendahkan nilai batin dan pikirannya sendiri, sehingga otomatis itu membuat mereka melakukan hal-hal yang rendahan. Pokoknya menang, pokoknya benar, pokoknya bisa dapat duit, dapat nama, dapat macam-macam. Ternyata semuanya itu ada palsu, bohong, dan ketahuan. Akhirnya mereka sekarang ketangkep. Maka dengan demikian, cara apapun juga kita akan memahamin, siapapun juga selihai-lihainya mereka mau berbohong dengan cara apapun juga, kalau polisi, kalau tentara, semua ilmu menggunakan untuk menyelidiki dengan tepat, akhirnya ketahuan kebohongannya, akhirnya itulah akibatnya sekarang mereka masih dihukum di penjara, tetapi itu masih hukuman ringan. Tetapi nanti kalau kita meninggal, kita nanti di alam sana, kita akan diminumin oleh besi-besi yang mendidih karena kita sering berbohong. Itu berulang-ulang kita minum sampai menderita yang luar biasa. Inilah kasihan. Jangan gara-gara uang kecil sehingga kita akan melakukan kejahatan seperti itu. Jangan mengagungkan harta sebagai yang penting, tetapi kejujuran, kebersihan, kebenaran. Marilah kita merubah politik yang bersih, politik yang baik, harus bicara yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang yang mendengarkan, bermanfaat untuk semua pihak, bukan bermanfaat untuk individu asal dia menang, aku mau menjalankan apapun juga. Ini bukan orang yang bijaksana, ngawur dan sembrono. Dengan cara seperti ini, mereka akan rusak sendiri, hancur sendiri, akan kehilangan pendukung-pendukungnya. Otomatis dia pasti tidak akan mendapatkan kemenangan itu karena sudah terlihat kebohongan sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kita tahu bahwa kita pandai-pandai untuk mengolah. Mulai sekarang, marilah kita pandai untuk menyaring apapun yang masuk. Kalau memang itu tidak berguna, jangan diteruskan, langsung kita buang. Kalau itu memang baik dan berguna, masukkan ke dalam batin dan pikiran. Jadi kita tidak pernah dibohongin, kita tidak pernah ditipu oleh siapapun juga. Karena itu yang tidak bermanfaat, jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Tetapi kalau itu bermanfaat, itu demi kesejahteraan, demi kemajuan, demi kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersuka cita untuk ikut mendukung, menyebarkan, membuat semuanya tambah maju dan berkembang. Itulah cita-cita seluruh bangsa Indonesia, akan bergerak seperti ini, akan menjadi sumber daya manusia yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Bante. Terima kasih panjang lebar dari Yang Mulia Bante. Ini dari Ki Winarno. Rahayu. Wong Suloyo podo rumangsa bener. Jadi orang yang berbohong itu dia merasa benar. Padahal merasa benar itu sebenarnya sudah salah. Monggo Ki Haryo. Jadi orang Suloyo, wong Suloyo rumangsa bener. Ya. Jadi apa yang dilakukan Suloyo itu perbuatan yang salah, tapi sudah merasa benar. Nah,
pada dasar merasa saja ini sudah salah bahasanya. Ini sudah salah, bahwa kalau kita merasa berarti itu bukan kebenaran. Kita merasa kok. Merasa hanya benar. perasaan ya. Berarti adalah ukuran pada diri kita sendiri. Makanya terkait dengan pertanyaan dari Mas Edi tadi, dikatakan siapa sih sebetulnya yang menyuruh kita berbohong? Maka saya bisa jawab kalau lebih detail lagi bahwa itu adalah nafsu yang bicara. Ketika kita bicara, ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dan kita merasa terancam, maka nafsu kita akan melakukan sesuatu pergerakan kepada otak untuk mengolahnya. Yang outputnya adalah suatu kebohongan. Berarti siapa yang menyuruh otak untuk berbohong? Nafsu. Siapa sebetulnya yang menyuruh berbohong? Otak. Otak siapa yang menyuruh? Nafsu. Nah, kan begitu. Sama dengan tadi bahwa orang yang suloyo rumongso bener, berarti otaknya Gak bener. Nah, yang nggak bener. Proses otaknya yang kurang bener. Berarti ada nafsu di sana yang terlalu dominan mengendalikan akal pikiran kita atau otak kita. Jadi lebih salah lagi kalau sudah perasa uang nurut aku gitu ya. Jadi kalau orang sekarang kan apa ya, perasaan lah. Kalau orang saya zaman sekarang kalau bicara perasaan udah bener. Jadi kalau menurut perasaanmu bener, ukuran dia sendiri, ini berbahaya. Anda harus mengukur secara umum bagaimana mendapatkan ukuran secara umum. Jadi benar menurut saya, benar menurut Anda, benar menurut umum adalah dengan meditasi. Tidak ada cara lain, karena di dalam meditasi akan ada kebijaksanaan. Ini ada satu dari Dhammapada yang mengatakan, tumrap manungsa kang kapleyan uripe, ing kono nafsu pepinginan tuwuh kaya dene tanduran merambat mulwa. Dheweke mlumpat saka panguripan kang siji marang panguripan liyane kaya dene kethek kang seneng wowohan mencolot ing alas. Bagi orang yang hidupnya lengah, maka nafsu keinginan tumbuh seperti tanaman yang menjalar mulwa. Ia meloncat dari satu kehidupan ke kehidupan lain, bagaikan kera yang mencari buah-buahan di dalam hutan, meloncat kian kemari di dalam hutan. Ini orang yang nafsu keinginannya banyak dan hidupnya dibilang lengah. Orang ini dikuasai nafsu keinginan yang beracun dan rendah. Ing donya iki sing sapa kawasesa dening nafsu kepinginan kang mawa racun sarta nista iku, ing kono kasedihan bakal terus ngrembaka kaya dene suket wirana kang kasiram banyu kanthi becik. Jadi dalam dunia ini barang siapa yang dikuasai oleh nafsu keinginan yang beracun dan rendah, kesedihan dalam dirinya akan bertambah-tambah seperti rumput yang terus-menerus terkena air hujan. Jadi akhirnya nafsunya bertambah subur. Mohon diterangkan, Bante. Ya, inilah yang dikatakan kita harus memahami kita digerakkan oleh pikiran. Maka Sang Buddha menekankan, mulai sekarang marilah kita bersama-sama melatih pikiran kita diarahkan menuju pikiran yang benar. Karena pikiran itu juga ada yang benar, juga ada yang salah. Kalau yang salah ini membuat kita tertekan, membuat kita menderita, membuat kita takut, itu otomatis kita menderita sendiri. Tetapi kalau kita mengarahkan pikiran kita bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan, otomatis itu akan membawa pikiran ini akan menciptakan satu hal yang sangat-sangat positif. Siapapun juga yang sudah memiliki pikiran yang benar seperti itu, disitulah yang akan menimbulkan satu pengertian. Mengerti bahwa memang betul bahwa pikiran yang benar ini akan membebaskan kita dari semua penderitaan. Tetapi pikiran-pikiran yang salah masih membawa kecemplung ke dalam penderitaan. Mengerti seperti ini, orang bijaksana tidak mau kecemplung ke penderitaan, tetapi mengarahkan pikiran menuju kebebasan dari semua penderitaan. Di sanalah yang dikatakan, pikiran yang benar ini akan terwujud di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itulah mulai sekarang, kita hanya menata ulang cara berpikir kita selalu bersama-sama untuk membenarkan pikiran-pikiran menuju ke arah yang benar dan baik,
mengarahkan pengertian kita untuk membebaskan secara terus-menerus, terbebaskan dari semua penderitaan kita, karena Sang Buddha yang mengatakan pikiran yang keluar melalui keenam indera kita itu adalah sebab dari semua penderitaan. Karena sebabnya ada, kita semua menderita untuk mengejar nafsu keinginan indrawi itu, sehingga kita kecemplung dalam penderitaan itu secara pribadi. Maka dengan demikian tidak perlu diragukan lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita bersama-sama melihat dalam pikiran kita, karena pikiran inilah yang membuat kita damai atau kacau, membuat kita bersih atau kotor. Maka dengan demikian, siapapun yang mau bersih, mau damai, mau bahagia, mulai sekarang lihatlah dengan terang, jelas, sampai di mana arah pikiran kita masuk ke arah bersih, tenang, damai dan bahagia selalu. Kita akan menyatu padu dengan pikiran yang terang benderang. Disitulah kedamaian, keheningan, kebahagiaan akan kita capai. Yang di luar adalah urusan luar. Sekarang kita mampu memisahkan batin dan pikiran kita. Sudah di atas dari semua dualisme. Kita tidak terpengaruh oleh apa yang mereka katakan. Kita tidak dipengaruhi oleh apa yang mereka lakukan. Kita sudah mampu menata ulang sedemikian tinggi dan agung, sehingga kita adalah manusia yang super pandai tidak mengolah pola berpikir kita, yang terbebaskan dari semua penderitaan. Disitulah jalan kebahagiaan yang tertinggi akan kita peroleh. Semoga semua makhluk berbahagia. Iya, terima kasih Bante. Waktu kita juga sudah habis. Ki Haryo, terima kasih. Sugeng Tindak Kundur datang ngelawang lagi. Juga Bante, terima kasih Bante. Nanti pulangnya nunut Bante. Baik keluarga Dhamma TV, tema kita kebohongan adalah kejahatan. Kebohongan bukanlah kepandaian. Kebohongan bukanlah kepintaran ataupun kesuksesan. Kebohongan adalah kebodohan. Bahkan kebohongan adalah kejahatan, bahkan bisa menghancurkan kehidupan. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi. Sabisata Bhawantu Sukitata.